Mari kita ulas satu persatu. Secara ringkas ada 4 atau 5 amalan yang ini merupakan kurikulum di madrasah Ramadan yang dampak atau efeknya untuk perbaikan jiwa manusia ini memiliki dampak yang sangat luar biasa. 1, saum, yang kedua sholat, yang ketiga tilawah, yang keempat zakat, infak, yang kelima adalah zikir doa. Nomor 1, saum. Jemaah sekalian, dengar Ramadan itu ya yang terbayang ya puasa nih Pak. Karena kalau tahajud itu tanpa Ramadan pun kita tahajud. Dengar Ramadan itu yang terbayang memang puasa. Karena kalau tilawatul Quran tanpa Ramadan pun kita tilawah. Ya. Maka Ramadan itu syahrus syam. Apa bukti bahwa puasa itu menjadi obat bagi jiwa, bagi fisik, dan bagi akal kita? Ini menariknya Pak ya. 5 kurikulum madrasah Ramadan bukan cuma mengobati jiwa, tapi mengobati apa? Akal dan juga fisik kita. Karena Rasulullah bersabda apa? Ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Di tubuh kita ada segumpal daging. Kalau dia bagus, lainnya bagus. Kalau dia rusak, lainnya ikut rusak. Maka kesehatan jiwa itu sangat berpengaruh kepada kesehatan fisik. Orang itu kena ginjal, kena liver, diabetes, kena apa? Itu sumber utama paling banyak apa ya Pak? Pikiran. Jiwa yang nggak tenang. Itu banyak sekali yang kemudian penyakit-penyakit akhir zaman itu dimulai dari pikiran semuanya. Ya, ini bukan ruang saya untuk bicara korelasi antara pikiran dengan berbagai macam penyakit-penyakit modern. Tapi itu semua dokter sudah bilang begitulah. Ya, betapa pentingnya pikiran itu muncul karena hati yang gelisah. Ya, maka dengan saum mari kita lihat. 1, secara fisik nampak sekali bagaimana pengaruh saum untuk kesehatan fisik kita. Yang paling mudah untuk kita cerna itu adalah tubuh itu mirip seperti mesin yang bekerja, terutama organ lambung kita. Secara teoritis, lambung itu bekerja 8 jam setelah makanan dimasukkan. Kalau makan jam 7 pagi, dia baru istirahat jam 3 sore. Tapi faktanya jam 1 siang kita sudah makan lagi. Kalau jam 1 siang kita makan, harusnya jam 9 malam dia baru istirahat. Tapi faktanya, ba'da maghrib kita sudah di angkringan. Itu kan? Ya. Kapan mesin ini berhenti? Lambung kita mirip seperti sanyo, nyala 24 jam sepanjang tahun. Allah kasih itu yang namanya Ramadan. Untuk apa? Mengistirahatkan lambung dari ba'da fajar sampai terbit matahari. Itu siang hari mulai istirahat, maka dia mulai kerucuk-kerucuk gitu Pak ya. Tapi itu kan hari pertama aja Pak. Ya sudah hari ke-7 ke-8 itu nggak sahur pun nggak apa-apa gitu loh ya. Maksudnya nggak seperti hari pertama gitu Pak ya. Ya lapar tapi nggak seperti di awal-awal karena mengkaget dalam perubahan ya. Yang pasti riwayat sumu tasihhu, berpuasalah supaya kamu sehat ya. Nah ini ada korelasinya kenapa Nabi mengatakan salah satu tanda-tanda kiamat adalah harus siman, munculnya penyakit obesitas di akhir zaman itu salah satu daripada tanda-tanda kiamat ya. Yang obesitas itu kayaknya nggak mungkin deh rajin Daud, rajin Senin Kemis, rajin Sawal, rajin Ayamul Bid. Itu saya nggak pernah menemukan ada orang yang obesitas kok ini efek daripada rajin Daud, Senin Kemis, Ayamul Bid sama itu. Enggak gitu kan ya. Itu karena apa? Makanan yang tidak mampu dia kontrol. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dampak secara kesehatan dia. Yang kedua dampak secara akal pikiran. Oh, Masya Allah. Bukti empiris bahwa puasa mencerdaskan akal kita itu banyak sudah diungkap. Yang ketiga, bagaimana tentang jiwa? Lebih-lebih lagi pada jiwa. Di bulan Ramadan itu kita malas untuk marah. Di bulan Ramadan itu kita hati-hati untuk dusta. Di bulan Ramadan ini kita nggak berselera.
bisa menahan diri untuk berbuat maksiat dan dosa. Ya, maka begini, ada yang menarik dalam tradisi mbah-mbah kita, sesepuh-sesepuh kita, yang disebut dengan tradisi tirakat. Ya, tahu ya Pak, tirakat ya Pak? Ya, tirakat itu ada yang mengatakan berasal dari kata-kata torekot, yang artinya jalan, tapi tirakat itu ada yang mengatakan berasal dari kata-kata taroka yatruku, artinya meninggalkan. Maksudnya taroka yatruku apa? Meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan syahwat, meninggalkan dunia, meninggalkan foya-foya, meninggalkan kesenangan. Untuk apa? Untuk bisa mendekat kepada Tuhan. Karena jalan kepada Tuhan, jalan kepada Allah memang harus jauh dari yang tadi itu, Pak. Ya. Nah, jalannya bernama torekot. Maka torekot ini dan tarokayat ruku digabung menjadi tirakat tadi. Nah, bentuk tirakatnya para sesepuh kita itu apa? Macam-macam. Ada yang bangun malamnya 2 jam, 3 jam, 4 jam. Seperti kisah salaf yang mengatakan, "Nak, aku tambah sholatku 2 rakaat untuk kesolehan diri kamu." Pernah dengar kisah ini? Ya. Ada yang tirakatnya dengan wirid, pagi 2 jam, sore 2 jam. Habis sholat subuh, pulangnya jam 7, jam 8. Habis sholat asar, pulangnya jam setengah 5. Itu dilamakan wiridnya. Makanya biasanya kalau ada orang punya masalah, datang ke Pak Kiai, nanyanya apa Pak? Pak Kiai, amalannya apa toh? Biar istri saya lembut hatinya. Bacain apa Pak? Gitu loh ya. Bacain ya Latif 1000 kali. Nah, biasanya suka gitu Pak ya. Pak Kiai, rezekinya biar lancar tuh, amalannya apa toh? Dibocorin. Oh ya, baca Ar-Razzaq ya Razzaqu Dzul Quwwatil Matin 1111 kali. Biasanya suka dikasih resep gitu Pak sama Pak Kiai kayak gitu. Oh, seperti ada orang yang datang kepada sahabat Ibnu Abbas. Yang satu sawahnya nggak panen, yang satu rezekinya seret, yang satu nikah bertahun-tahun nggak punya anak. Ketika datang dikasih resep apa? Baca istighfar. Berapa kali? Ya 1000 boleh, 2000 boleh, 3000 boleh. Makin banyak, makin mujarab. Biasanya begitu Pak. Ibnu Taimiyah kalau punya problem itu istighfarnya sampai 4000 kali, 5000 kali. Bapak Ibu sekalian, berbicara tirakat ini saya paling mudah untuk menggambarkan pakai logika ya. Tirakat itu mirip seperti seorang karyawan yang bekerja bukan cuma jam kerja, bukan cuma jam 8 pulang jam 4 sore. Kalau jam 8 sampai jam 4 sore itu cuma dapat UMR. Kalau sholat kok cuma 5 waktu, itu cuma UMR hadiahnya. Tapi kalau ada karyawan berangkat jam 6, pulang pada Isya, kira-kira 1 bulan dapat apa Pak? Lemburnya dihitung berapa jam itu coba. Ya, bonusnya, karirnya cepat naik. Dampak dari orang yang suka tirakat, dampak dari karyawan yang suka lembur, maka dia tadi bonusnya, gajinya, karirnya apa, mesti beda dengan yang cuma normal saja. Maka seorang hamba yang rajin tirakat, nanti lihat akan banyak sekali pengaruh-pengaruhnya di dalam hidup dia, ekonominya, keluarganya, kesehatannya, dan lain-lainnya. Ya. Nah, yang menarik dari tirakat yang namanya sholat malam, zikir pagi petang, tilawatul Quran, puasa, para ulama lebih banyak milih tirakat pakai puasa. Maka di tradisi Jawa ada mutih, pati geni, ngebleng gitu Pak ya. Itu untuk tirakat. Nah, yang saya nggak mudeng itu tirakat waktu 17-an itu loh Pak. Ya. Kok malah konser dangdutan itu loh, tirakatan opo loh ya. Ya. Nah, para wali songo dulu tirakatnya nggak begitu. Yang paling banyak dipilih tirakat pakai puasa. Kenapa mereka memilih tirakat itu puasa? Karena puasa ini mencakup semuanya. Antum kalau tirakatnya cuma bangun malam, puasanya nggak kena. Antum kalau tirakatnya cuma wiridan, puasanya nggak dapat. Antum kalau tirakatnya pakai sedekah, jor-joran, puasanya nggak dapat. Tapi begitu kita milih tirakat saum,
Lihat di bulan Ramadan, belum pernah kita qiyamul lail full 30 hari melebihi bulan Ramadan. Iya betul Bang? Kena tuh apa namanya, bangun malamnya kena. Ya karena terbukti malam 1 Syawal malam pertama kita nggak tarawih kan. Gitu, ya. Ya. Lihat di bulan Ramadan, gara-gara puasa Ramadan kita hatam Quran, nggak cuma terima sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa lebih. Itu gara-gara puasa. Lihat di bulan Ramadan, infak masjid nambah atau kurang, Pak? Nambah. Orang begitu mudah berderma gara-gara puasa, ngefeknya kemana-mana. Maka para ulama, para wali dulu kalau tirakat milih pakai puasa karena dia akan dapat semuanya. Ya, nah inilah ya orang yang tirakat dengan saum itu pengaruhnya ke jiwa sangat luar biasa. Ya tentu bukan cuma Ramadan, dia nambah tirakat dengan Senin Kemis, dengan Ayyamul Bid, dengan Syawal dan sebagainya. Ya, jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan di Ramadan kita percaya ternyata 1 bulan penuh itu bisa, gitu kan? Apalagi cuma Senin Kemis. Kalau 30 hari aja mampu, Senin Kemis harusnya juga bisa. Nah itu nanti di luar itu kita tirakat pakai Senin Kemis. Ya, nek sing kuat yon Daud dan apa yang bujang-bujang nih terutama nih ya. Ya, kamu kenapa Daud terus ya? Ini pengen cari jodoh yang terbaik. Nggak apa-apa Pak, tirakat dengan begitu. Ya, kan kita boleh menukar amal soleh kita dengan harapan-harapan kita. Dan itu tradisi para salaf. Dia melakukan begini-begini itu untuk ditukar dengan apa? Kebaikan-kebaikan dunia yang mereka inginkan. Seperti kisah 3 orang yang terjebak di dalam goa. Ya, ini kita dianjurkan untuk bertawasul dengan amal soleh kita. Kalau saya menggambarkan begini Pak, amal soleh, ibadah yang kita lakukan itu seperti nabung. Jenengan punya simpanan, suatu saat ada promo murah bisa beli. Nah kalau nggak punya simpanan, pas ada promo murah tetap cuma bengong gitu loh. Maka kasihan kalau orang itu nggak punya tabungan amal soleh, ketika dia punya masalah, ya dia nggak bisa menyelesaikan. Nih misalnya jenengan punya simpanan nih, deposito punya sekian ratus juta atau miliar, punya surat tanah, punya sertifikat motor, mobil dan sebagainya. Suatu hari, alhamdulillah, anak opnam masuk ruang ICU, masih agak tenang nggak? Berapa biayanya? Habis 100 juta. Ah nggak apa-apa, masih punya 1 miliar kok, gitu loh Kak. Tapi nih nggak punya simpanan, coba panik nggak kira-kira? Cari utangan sana, cari utangan sini, baru mulai nabung, ya udah terlambat, begitu loh, ya. Sudah kecelakaan baru mulai nabung. Nabung itu sebelum kecelakaan, gitu loh. Padahal musibah dalam hidup niscaya nggak itu? Niscaya. Lah itu kita perlu tirakat ya dengan apa namanya amal-amal soleh tadi, supaya pada saat terjadi musibah hati kita tetap tenang. Saya tanya dengan secara sederhana aja, antum kalau kena musibah itu lebih tenang megang duit atau nggak megang duit? Ayo, ayo Pak. Ya, artinya tawakal itu tidak menafikan ikhtiar, gitu loh. Ya, tetap tawakal pada Allah. Tapi yang namanya nggak nyekel itu kan renek, tenggo. Nah, kan loh Pak. Ya, masa bisa ke dokter? Maaf Pak dokter, saya tawakal pada Allah, begitu kan? Ya. Ya nggak begitu gitu kan ya, tetap syariatnya ditempuh. Nah ini ya, satu amalan saum yang menjadi tirakat kita itu menjadi obat buat jiwa kita. Yang kedua, amalan sholat. Apa bukti bahwa sholat punya pengaruh pada fisik, otak dan jiwa kita? Satu, kalau fisik secara sederhana sudah banyak ustadz yang plus dokter, ustadz plus terapis, herbalis yang bisa menunjukkan fakta bahwa gerakan sholat, ibadah sholat punya pengaruh yang luar biasa untuk kesehatan. Dokter Sagiran, kemudian Dokter Muhammad Soleh, itu dia punya buku-buku dan pelatihan sholat untuk kesehatan. Dan memang secara sederhana Pak, Masya Allah Pak, semua gerakan sholat itu kalau dipraktekkan punya dampak kesehatan yang dahsyat. Buat bapak-bapak yang umurnya udah 40, 50, 60, olahraga yang ideal bukan ngangkat barbel,
bukan nge-gym, tapi jalan kaki, gitu kan ya. Terbayang nggak bahwa kita sehari 5 kali bolak-balik ke masjid jalan kaki, gitu kan ya. Dengkul kita, lumasnya tetap terjaga Pak, gitu ya. Itu olahraga yang paling baik buat generasi yang sudah semacam itu. Makanya Nabi sampai nge-warning gitu ya, dikasih pahala yang berlipat buat yang ke masjid jalan kaki. Kenapa? Langkahnya akan dihitung kebaikan dan menghapuskan dosa. Tapi dari sisi kesehatan pengaruhnya besar. Bahkan khusus sholat Jumat dikasih tambahan. Wa yamsi walam yarkab. Dia berjalan dan tidak naik kendaraan. Itu Nabi sampai menekankan khusus untuk Jumatan. Ya. Maka naik Jumatan idealnya jalan kaki, tidak pakai kendaraan. Kalau ada yang berdalih, Ustadz, bukankah setiap tetes bensin itu juga akan bernilai? Oh iya benar gitu ya. Ya monggo begitu kan ya. Itu saya nggak akan bantah. Cuman ini kalau bicara dari sisi kesehatan gitu kan ya. Nah itu dapat itu buat yang jalan kaki ya. Bagaimana buat otak? Masya Allah. Fadilah keutamaan sholat buat kecerdasan otak kita sudah teruji ya. Yang ketiga, buat kesehatan jiwa kita, apalagi buat jiwa kita. Untuk dua amalan ini Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Bapak Ibu sekalian, di dalam agama kita, satu-satunya media resmi dialog antara kita dengan Allah itu cuma sholat. Yang lainnya itu bisa ketumpuk-tumpuk ya. Media yang paling pokok cuma sholat. Mudahnya begini deh, kalau Anda punya problem, punya masalah, kemudian pengen ngadu kepada Pak Presiden, antara antum ngirim surat ke Pak Presiden atau gubernur atau wali kota, pokoknya penguasa lah ya, yang surat itu diterima oleh satpam lewat pintu belakang, dengan antum duduk jejer sebelahan atau adep-adepan ngomong menceritakan, terus Pak Presidennya ngemantuk-mantuk, ya oke, tenang, saya bereskan. Lebih mantep mana kira-kira? Lebih mantep kalau kita adep-adepan. Itulah yang terjadi pada sholat. Nggak ada perantara, langsung bicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cerita Ibnu Qayyim ini menarik sekali. Beliau menggambarkan orang yang sholat, ketika dia punya problem, utang, masalah yang bertumpuk-tumpuk, ya, kemudian dia datang untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, mirip seperti seorang rakyat yang mengetuk pintu penguasa, kemudian dibukakan pintunya, dia masuk ke dalam istana, lalu menceritakan masalah apapun kepada sang tuan raja tadi, lalu sang raja bilang, tenang, nanti tak bereskan. Maka orang ini akan keluar meninggalkan istana dengan wajah yang berbeda dibandingkan ketika dia mau masuknya. Jadi kan punya masalah utang, wajahnya suntuk apa ceria Pak? Suntuk, ya, nggak enak dipandang, tatapan kosong, senyum hambar, ya. Kalau Anda punya tetangga sebelah yang kaya raya, miliarder, baik hati, dan itu teman TK, SD, SMP, SMA sampai S2, teman main, teman ngopi, teman jalan-jalan, Anda punya problem. Waktu Anda datang ke rumah dia, itu perasaannya suntuk, wajahnya nggak enak dilihat, hatinya gelisah. Begitu masuk, pintu dibuka, diucapkan ahlan wa sahlan, Anda duduk ngobrol, terus Anda ceritakan semua masalah, lalu dia bilang, jangan khawatir, kita kan teman, gitu kan? Ya, apa masalah kamu? Ceritakan semuanya. Cerita semua, lalu kawan kita yang kaya miliarder tadi bilang gini, ini ATM saya bawa, ada duitnya 10 miliar. Kira-kira keluar dari rumah tetangga kita, wajah kita berubah nggak Pak? Hah? Apa yang terjadi kira-kira? Senyumnya lebar, sumringah, cerah, rasanya dunia tuh di dalam genggaman. Pertanyaan saya, duitnya sudah ada belum? Belum. Apa yang membuat kita sumringah? Hah? Bukan, kita percaya sama omongan dia, gitu loh. Ya tidak? Ya. Nah kalau yang ngasih ATM itu apa namanya? Tukang becak miskin begitu. Nih ATM, padahal gambarnya KTP, gitu loh ya. Kira-kira Anda tenang nggak? Ya nggak tenang.
Yang membuat Anda percaya itu karena dia yang ngomong. Coba Bapak Ibu tahu ya, orang kampung transaksi tanah yang beli itu miliarder, terus dia bilang, "Pak, saya bayar pakai transfer ya Pak." Boten. Pengen uang tunai, aku nggak percaya sama transfer, gitu loh. Kenapa nih nggak percaya? Karena nggak kenal transfer itu apa. Taunya harus uang utuh. Tapi buat kita yang percaya, begitu dikasih struknya, nih transfer berhasil. Percaya nggak? Percaya. Udah biasa interaksi dengan bank, gitu kan? Ini bukti nyata. Dicek buku tabungannya, buka mobil banking kita. Oh iya, uang udah masuk. Anda tenang, itu kan ya? Nggak harus nggak harus nunggu dapat uang satu koper, itu enggak. Cukup ada bukti itu Anda tenang. Nah, begitulah yang terjadi pada mereka yang mengetuk rumah Allah, lalu datang, kemudian mengadu, terus Allah bilang, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Kata Imam Ibnu Qayyim, orang itu keluar dari masjid mesti wajahnya berubah. Nah, kata beliau, kalau ada orang yang masuk masjid kok keluar wajahnya nggak berubah, ya, kok masih sama saja suntuknya, kok masih sama saja kecutnya, gitu ya, apa yang terjadi sebenarnya? Lebih suntuk lagi pas buka pintu sendalnya hilang. Wah, sama nggak karuan itu kan ya. Ya Allah, apes malam gitu ya. Ya. Itu kalau ada orang yang nggak berubah, berarti tadi tidak ngobrol beneran sama Allah, gitu loh. Ya. Berarti dia melengos, ngelamun, nggak karu-karuan, pikirannya entah kemana, maka nggak ada hasil. Sama sepertinya dengan datang ke presiden, ke gubernur, ke teman baik, tapi ketika pintu dibuka, dengan malah jalan-jalan, ya, diajak ngobrol malah lengos, ya, nggak mudeng dengan apa yang dia kasih gitu ya. Dikasih ATM, apa ini? Aku nggak suka, begitu kan ya. Kita nggak tahu nih ATM 10 miliar gitu kan. Nah, itu yang terjadi pada hamba ketika dia tidak mampu memaknai hakikat sholat dia. Ya, maka ada batas minimal orang itu bisa khusyuk, yaitu paham bacaan sholat. Dari sini saya bisa menerima logika sebagian tafsir ketika menjelaskan Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Quran berbahasa Arab supaya kalian berakal. Itu tafsirnya agak kejem, Pak. Tafsirnya itu begini, tafsir ayat tadi itu begini. Kamu baru berfungsi otaknya kalau sudah bisa bahasa Arab. Gitu loh, ya. Nek nggak bisa bahasa Arab, otak kamu itu nggak guna. Mau saya tunjukkan bukti bahwa orang yang nggak bisa bahasa Arab itu otaknya nggak berguna, Pak. Ini agak kasar kalimatnya ya. Tapi faktanya begini. Ada syekh Arab ngisi khutbah tablik akbar, antum sama yang tuli sama nggak kualitasnya? Maaf ya, maksudnya antum yang nggak paham bahasa Arab sama sekali gitu loh ya. Sama nggak kualitasnya? Sama. Punya telinga nggak punya telinga nggak ada bedanya, gitu loh ya. Nggak mudeng kan? Belum gitu kan. Itu kan kayak TKI di Arab yang diomelin sama majikannya, amin gitu loh ya. Sampai majikannya heran, ini kok malah pada amin semua, padahal saya ngamuk-ngamuk gitu kan ya. Antum yang nggak bisa bahasa Arab, ngelihat tulisan Arab gundul tanpa harokat dengan yang buta, sama nggak kira-kira? Sama, itu loh. Nah, tapi tentu kalau divonis bahwa antum dikatakan berakal hanya ketika paham bahasa Arab secara penuh, yo kasihan. Maka minimal bahasa Arab yang kita pahami apa? Bacaan sholat. Itu loh maksud saya. Ya, bacaan sholat dari mulai takbir sampai salam, kalau bisa tahu terjemahannya. Jangan sampai nggak mudeng. Nanti nggak nyaman masanya kita mengucapkan itu nggak nyaman karena nggak tahu artinya. Gitu loh. Ya. Ini tadi ya tentang la'allakum ta'qilun gitu ya. Nah, kalau nyaman itu insya Allah gitu. Menikmati resep sholat itu
bisa manjur buat kita. Jadi betul-betul datang ngobrol sama orang kaya, begitu kan, yang baik hati, dan kita paham bahasa dia, gitu. Nah, sekarang begini, kalau di sebelah Anda ada rumah orang kaya, yang saya katakan tadi miliarder, ratusan miliar duitnya tadi, tapi dia orang barat, ya, nggak kenal kita, orang Australia, ya, kita nggak pernah kenal dia, rumahnya kayak begitu. Pertanyaan saya, berani nggak ketika Anda punya masalah mengetuk pintu rumah dia? Hah? Berani nggak? Nggak. Kenapa? Nggak kenal, nggak deket. Tapi ini itu rumah orang tua kita, berani nggak? Hah? Nyonong gitu kita, ya. Oh, rumah bapak kita kok. Berarti kalau ada orang yang nggak berani minta kepada Allah, kemungkinannya cuma dua. Satu, nggak kenal, dua, nggak deket. Itu aja, ya. Kalau kita nggak pede untuk minta kepada Allah, ya cuma dua itu aja. Satu, nggak kenal, dua, nggak deket. Nggak kenal, nggak deket, bikin kita nggak yakin, gitu loh, ya. Bikin kita nggak yakin. Maka hanya yang kenal dan dekat itu yang kemudian pede untuk minta segala problematikanya ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tilawatul Quran. Masya Allah, ya. Ibadah yang satu ini pengaruhnya buat jiwa kita sangat luar biasa. Anda tidak paham artinya pun bisa dibuat tenang. Orang kafir pun bisa membedakan kedalaman bahasa Arab Quran dengan bahasa Arab manusia, ya. Apalagi kalau kemudian kita Islam, belajar, lebih akan nikmat lagi. Pertanyaannya, berapa dosis standarnya? Ini yang menarik. Quran sebagai obat, tidak ada cerita overdosis. Nggak ada orang itu sakit gara-gara overdosis baca Quran. Yang terjadi kepada kita tidak sehat, justru dosisnya kurang. Itu loh, Pak. Ya, berapa dosis idealnya? Dosis minimalnya adalah 1 bulan 1 kali khatam. Ya, terus yang ideal berapa? Yang ideal, yang paling jos itu 10 kali khatam. Sebagaimana kisah sahabat Nabi, ya Rasulullah, berapa kali saya harus ngatamin Quran? Minimal sekali. Sekali gampang ya Rasul. Kalau gitu 2 kali. 2 kali saya kuat ya Rasul. 3 kali. 3 kali saya sanggup ya Rasul. Sepekan sekali. Sepekan sekali saya masih lebih kuat ya Rasul. Sepekan 2 kali. Sepekan 2 kali saya masih sanggup ya Rasul. 3 hari sekali. Di dalam jiwa kita ada dosis 1, 2, 3, 4, 8, 10. Kan begitu. Di tubuh kita juga ada levelnya, Pak. Level sehat itu ada 4. Sehat, bugar, kuat, perkasa. Nah, jadi kan kalau fisik pengen yang mana? Sehat, bugar, kuat, perkasa. Nek perkasa, gambarannya anggaplah seperti aderai, ya. Tapi saya kasih tahu rumusnya, Pak, ya. Nek mau kayak aderai, ya, itu telur ayam kampungnya 10 butir sehari, madunya 200 ml, dagingnya 1 kilo, susunya 2 liter, buahnya 1,5 kilogram, sayur mayurnya, renangnya 1 jam, larinya 2 jam, main gymnya 3 jam. Pertanyaan saya, kalau gaji Anda UMR, kira-kira kelenger nggak? Itu gajinya 7 koma saja, hari ke-7 sudah koma, Pak. Gitu loh, ya. Nah, berarti gimana dong? Ya nggak usah yang perkasa, yang sehat aja, gitu loh, ya. Pertanyaan saya, kalau Anda memaksakan satu hari 10 jus yang terjadi pada hidup Anda, gimana kira-kira? Bagus nggak? Belum tentu, gitu kan. Anda punya anak kecil banyak, bekerja di pabrik atau di toko, Anda punya istri yang butuh dibantu, Anda macam-macam, nggak bakal sanggup sehari 10 jus. Nek, jangan paksakan, mesti berantakan rumah tangganya. Tapi beda cerita, nek jenengan itu ustadz, hafid, mungkin mertuanya miliarder, itu loh ya. Anda jadi muhafid di pondok pesantren, terus mertua ngomong gini, le, rasah nyambut gawe, tak cukupi semuanya, ya. Yang penting ini pondok tolong dijaga. Itu 10 juz mempan, Pak. Itu loh ya. Maksudnya nek sehari 10 juz dengan posisi kita kayak gitu, aman semua loh, Pak. Ya. Tapi nek model kita maksakan 10 juz begitu, ya coba-coba. Makanya Nabi kasih grade yang 1 kali hatam. Nek 1 kali hatam itu kan gampang. 1 juz itu cuma setengah jam.
Satu hari kita dikasih 24 jam. Masa sih investasi setengah jam nggak kuat? Menurut ya. Makanya saya sering bilang berdasarkan hadis ini, orang Islam yang paling males itu minimal 1 juz 1 hari. Nek kurang dari 1 juz embuh jenenge apa itu? Ya, raruh itu ya. Ini Pak ya. Jadi apa namanya? Ini dosis untuk baca Quran. Nah, saya beritahu tips ini mungkin sudah pernah saya sampaikan tapi saya ulang lagi. Gimana caranya supaya bisa istiqomah sampai mati baca Quran minimal 1 juz. Ya, saya nggak perlu nanya siapa yang sudah bisa istiqomah, siapa yang belum. Tapi barangkali tips ini ada yang belum tahu. Karena sejak tips ini saya praktekkan relatif tidak pernah bolong. Jadi saya baca kisah tentang dua pemuda yang berdebat tentang kalender Hijriah, dan yang satu pemuda ini selalu tepat. Dia bisa mengatakan sekarang tanggal 10 Syawal, sekarang tanggal sekian. Ketika ditanya, kok kamu selalu tepat? Dia bilang, ya sebab saya sekarang sedang baca juz ke-10. Ya, sekarang saya baca juz ke-5 gitu ya. Nah, berarti apa? Tanggal 1 juz 1, tanggal 2 juz 2, tanggal 3 juz 3, tanggal 5 juz 5, tanggal 10 juz 10. Tapi saya sarankan nggak usah pakai hijriah Pak, khawatir nanti kalendernya lali, mau Qurannya lali, betul ya. Maka pakai masehi aja, tanggal 1 Januari juz 1, tanggal 5 Januari juz 5, tanggal 10 juz 10, tanggal 15 kok baru juz 11, utang. Sing namanya utang kudu dibayar ya. Antum puasa terus sakit di luar Ramadan ditembus gak? Kita bayar itu Pak. Kenapa? Karena kita anggap utang. Tapi maaf, mereka-mereka yang di pinggir jalan itu Pak, yang Ramadan itu tetap masuk warung itu Pak, kira-kira di luar Ramadan dibayar gak? Enggak, karena nggak dianggap utang. Ibu-ibu yang haid, ibu-ibu yang nifas itu dibayar. Kenapa? Ini utang gitu ya. Maka jadikan Quran itu sebagai utang ketika kita belum 1 juz. Jadi ketika tanggal 15 kok baru juz 11, wah utang. Berarti mainnya dikurangi, tidurnya dikurangi, jalan-jalannya dikurangi, utangnya disaur dulu gitu loh. Baru nanti beraktivitas, syukur-syukur punya saldo. Gitu loh ya. Hari ke-15 kok juz 20. Wah, aman nih kayaknya orang mau juz era apa. Benar Pak ya. Ya. Nanti kalau baca ya setengah juz aja. Yang penting akhir bulan kudu cair gitu loh ya. Kudu selesai 30 juz. Terakhir sedekah. Nah, ini manfaatnya sudah sangat jelas sekali. Intinya ini adalah ibadah-ibadah yang menjadi kurikulum Ramadan menuju insan kamil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Agak panjang ya. Mudah-mudahan faedah buat kita semuanya. Nggak ada sarapan pagi tuh Pak. Ya, jadi nggak apa-apa begitu loh ya. Mudah-mudahan faedah, Allah terima puasa kita, Allah jadikan kita bisa menikmati kurikulum madrasah Ramadan tadi sehingga kita lulus menjadi insan kamil. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.